Bapak, Mama, saudara-saudaraku, keluarga Allah, Salam. Salam. Ini pagi bet senang sekali karena bisa ada bersama-sama dengan jemaat diaspora Danau Ina. Ini kali pertama beta ada dan dipercayakan untuk memimpin. Salam jumpa Bapak Mama, dan kita akan sama-sama belajar tentang sabda Tuhan yang menjadi bagian untuk kita yang terpilih dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu diberi judul Kasihilah Musuhmu, dan oleh Majelis Sinode Gemit diberi tema Mengasihi Musuh Mungkinkah? Sekali lagi, mengasihi musuh mungkinkah? Bapak, Mama, Bapak, Saudara, judul atau tema ini seperti menantang kita. Sadar tidak sadar, tema ini seperti menantang kita. Tema ini juga sadar tidak sadar seperti sementara menyindir kita. Bahwa bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Musuh yang membuat kita malu, musuh yang membuat kita tidak tenang, kita terluka, kita menangis, kita terasing, bahkan mungkin kita kehilangan nyawa. Lurus dan jujur, banyak orang percaya tidak menanggapi tantangan ini. Mau lewat-lewat. Orang percaya malas tahu tentang tantangan ini. Artinya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ini persoalan klasik. Musuh ya tetap musuh. Iya toh? Musuh tetap musuh. Gambaran tentang musuh seperti menuntun kita untuk melihat bahwa musuh itu dia satu paket dengan balas dendam. Lu jual artinya beta beli. Lunas, sencicil. Sekali lagi, gambaran tentang musuh seperti menuntun kita untuk melihat bahwa musuh itu dia satu paket dengan balas dendam. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, air mata ganti air mata. Dunia ini dilihat seperti berubah, dunia ini seperti aneh kalau itu tidak diberlakukan. Kita ada seperti di dunia yang aneh apabila orang tidak membalas dendam. Itu abnormal. Karena tidak akan pernah mungkin ada orang yang bisa melihat musuhnya seperti dia melihat dia pun diri sendiri. Atau sangat sulit orang mau mengasihi musuhnya. Apalagi mau mengasihi seperti dia mengasihi dia pun diri sendiri. Sabar dulu. Mungkin ada yang bilang, iya beta mengasihi. Kenapa tidak? Iya beta memaafkan, kenapa tidak?
Tetapi apakah benar depung hati nyambung dengan depung kata-kata? Depung hati connect tidak dengan depung kata-kata? Sabar dulu, nanti dulu. Tetapi Bapak Mama, Bapak Saudara, pagi ini Yesus bilang kepada kita, kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Wujud nyatakan kasih itu bukan hanya di bibir, tetapi buat sesuatu yang real, yang nyata bagi musuhmu. Yang pertama, Alkitab mencatat, berbuat kasih bagi musuhmu, jangan membenci dia. Itu yang pertama. Berbuat kasih bagi musuhmu dan jangan membenci dia, tetapi kasihilah dia. Artinya, tidak peduli apa yang dia lakukan terhadap kita, tidak peduli. Tidak peduli apa yang dia lakukan terhadap kita, sebab yang penting adalah kita harus melakukan kebaikan yang paling tinggi bagi dia. Mengasihi walau terluka, atau ada yang bilang mengasihi sampai terluka. Yang kedua, mendoakan dan meminta berkat bagi mereka. Berdoa, meminta berkat. Pengalaman jadi pendeta hampir 21 tahun. Kadang di kantong kolekte itu orang sutarodoi lebar ditaruh kertas, sepotong dibungkus. Natsar untuk pengkhianat. Natsar untuk musuh. Bayangkan, itu taruh di tempat kolektif. Orang lebih banyak kalau dia dapat sakit hati, dia doa satu amplop kecil dan hari Minggu dia tunggu hari Minggu dan dia akan bawa untuk taruh di peti natsar. Doa dinaikkan bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan dan kebaikan musuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak membalas kejahatan yang mereka lakukan terhadap kita. Jangan balas dendam. Tenang, tenang. Yang keempat, mengambil jubah biarlah ia mengambil bajumu juga. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, termasuk musuh. Itu yang kelima. Yang keenam, apa yang kita inginkan mereka lakukan kepada kita, buat juga seperti itu. Yang ketujuh, meminjam tanpa mengharapkan dibayar kembali. Bapak Mama, Bapak Saudara, sungguh ini sulit untuk dicerna dengan akal sehat. Orang mungkin bisa bilang bahwa iman Kristiani lebay sekali. Sangat lebay.
Apakah tidak ada kekuatan untuk itu? Apakah boleh-boleh saja segala sesuatu terjadi seperti apa yang Kristus mau? Sekali lagi ini sungguh sulit untuk dicerna dengan akal sehat, tetapi perintah mengasihi musuh adalah perintah yang paling unik. Perintah yang paling istimewa dari kekristenan, dan itu tidak ada pada agama lain. Adam Clarke dia bilang begini, ini adalah perintah yang paling mulia dan luhur yang pernah diberikan kepada manusia. Agama-agama palsu tidak berani memberikan perintah seperti ini. Karena menurut Adam Clarke, pasti tidak akan pernah bisa dipraktekkan untuk selama-lamanya. Kembali Bapak Mama, Bapak Saudara, mengasihi musuh apakah mungkin? Mengasihi musuh apakah mungkin? Jawaban kita pasti berbeda. Ya, pasti semua pun jawaban sama. Tetapi tema ini sesungguhnya mau memanggil kita keluar dari konsep lama kita tentang musuh. Dan mau melihat siapa diri kita sendiri. Sekali lagi tema ini sesungguhnya mau memanggil kita keluar dari konsep lama kita tentang musuh. Dan mau melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Tema ini mau memanggil kita untuk mengosongkan diri. Karena musuh itu Bapak Mama dia tidak pernah sepi dalam hidup kita. Siapapun dia bisa jadi musuh. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa sahabat kita yang paling dekat. Bisa juga orang-orang yang begitu kita percaya ada di sekitar kita. Dalam kondisi apapun musuh bisa hadir di hadapan kita. Musuh itu dia licik, lebih licik dari ular. Kita ingat dengan baik bagaimana waktu Yesus dicobai. Dia cari waktu yang paling tepat. Artinya dia setting bahwa ini dalam kondisi seperti ini Kristus pasti tidak mungkin untuk menolak. Rubah itu batu sudah jadi roti kau makan, ini lapar ini. Waktu Tuhan Yesus menyala iblis, tetapi di dalam hati dia bilang dia akan cari cara yang lain yang tepat. Itu artinya Bapak Mama, Bapak Saudara, tema ini sesungguhnya bukan hanya bicara soal musuh, tetapi juga bicara tentang kita. Bicara tentang kita yang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus dia punya ciri, punya warna, punya model yang khas. Yang berbeda yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan pengikut Kristus dia menjadi berbeda apabila karakter Kristus menjadi pengikutnya. Bagaimana mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara kita yang adalah pengikutnya tidak bisa mengasihi musuh? Bukankah beta dan Bapak Mama, Bapak Saudara kita pernah ada pada posisi itu?
Dan Allah lewat Yesus Kristus tidak bisa menyangkali dirinya untuk tetap mengasihi kita. Dia tidak bisa menyangkali. Benar, di Taman Getsemani Yesus bergumul tentang hal ini. Ada orang-orang yang paling dekat dengan kita, ada yang orang-orang yang paling dekat dengan Kristus, ada yang menjual juga ada yang mengkhianati. Ada begitu banyak orang yang dia ajar, yang dia sembuhkan, yang dia pulihkan, justru mengantar dia untuk masuk ke dalam kematian. Tetapi waktu Allah diam, Yesus sungguh memahami bahwa ini kesempatan, ini kepercayaan dari Bapa kepadanya untuk mengosongkan diri. Sehingga ia mampu untuk mengasihi manusia, walau ia harus terluka. Mengasihi, mencintai sampai terluka. Ini kalau kita ya orang muda nih asik ya. Mengasihi, mencintai sampai terluka. Disalib di depan ibunya, keluarganya, murid-muridnya, ia ditelanjangi. Orang bukan hanya copot di pun jubah, tetapi baju juga. Ia dicaci, dia diolok. Tetapi dia tetap berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memberi yang terbaik bagi musuh-musuhnya, termasuk beta dan Bapak Mamba saudara. Bagaimana kita yang telah lebih dahulu dikasihi menolak untuk mengasihi? Mengasihi bukan bicara soal siapa-siapa yang pantas dikasihi dan tidak dikasihi. Tetapi bicara soal kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk mengasihi. Kepercayaan, kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk mengasihi. Karena waktu untuk mengasihi sangat-sangat terbatas. Untuk itu Judika bilang di depu lagu, kalau bilang sayang, bilang sayang. Jangan sampai nanti di waktu tiba mau omong sayang mau susun bisa lah. Mau bilang mengasihi susun bisa lah. Terlambat. Kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk mengasihi, mengasihilah. Dan ini tidak bisa ditunda. Ini juga tidak bisa menjadi pilihan. Karena dunia sementara merana malah hampir mati karena kasih masih sulit untuk diberlakukan. Orang suami istri saya ini hari berkat nikah, besok lusa bisa robek surat cerai. Orang sampai pada posisi peminangan, saya bisa sonjadi. Anak-anak yang dibesarkan orang tua saja sampai detik ini sulit kalau dia mau menyangkali, suka saja dia menyangkal. Sekali lagi, ini tidak bisa ditunda, ini tidak bisa menjadi pilihan. Karena dunia sementara merana malah hampir mati kering karena kasih masih sulit untuk diberlakukan. Kasih masih menjadi pertanyaan dengan jawaban abu-abu, tergantung.
Apakah lu mengasihi musuh? Tergantung, Bang Pendeta. Sekali lagi dengan jawaban abu-abu dan sekarang lewat Roh-Nya yang kudus kita dipanggil untuk menjadi tim kerjanya. Benar, tidak ada kerja tanpa sebuah pengorbanan, apalagi untuk musuh. Najis orang biasa bilang berkorban untuk musuh ini luar binasa. Tidak ada kerja tanpa sebuah pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu Allah telah beri kepada kita lewat Yesus Kristus. Dan Allah juga memanggil kita supaya kasih yang sudah Dia beri lewat Yesus Kristus itu kasih yang tidak hambar. Kasih yang menjadi tidak sia-sia. Karena ada cita rasa yang berbeda. Mengasihi musuh juga pakai citra rasa like Komang Pendeta. Neo dia tawar-tawar juga sonde tambah masako sedikit, lada sedikit. Karena ada citra rasa yang berbeda apabila kita yang telah menikmati kasih itu mau berbagi kasih dengan orang lain termasuk musuh. Dan ingatlah Bapak Mama Bapak Saudara, apabila kita mampu sampai pada titik ini, maka tidak ada keraguan dari dunia ini bahwa benar kita adalah gambar Allah, imago Dei. Kita adalah gambar Allah. Gambar yang bukan hanya sekedar gambar, tetapi gambar yang mampu menghidupkan dunia ini, mampu menghidupkan keluarga kita, gereja kita, pemerintah bangsa dan negara kita. Kalau Yesus Kristus mampu mengasihi termasuk musuh, kenapa kita tidak? Kalau kita adalah pengikutnya, pasti Tuhan akan memampukan kita untuk bisa memberlakukannya. Benar, mungkin tidak sempurna sebagaimana sempurna kasih Kristus bagi manusia. Tetapi di dalam dan bersama Kristus, kasih akan menjadi warna baru bagi dunia ini, bagi keluarga, bagi sesama, teristimewa bagi gerejanya. Minggu yang baru akan menjadi bagian kita, dan kita akan menjalani itu tanpa bebas dari musuh yang mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Berlakukanlah apa yang Dia sampaikan. Kasihilah musuhmu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.